Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh pemirsa di mana saja berada. Kembali lagi Muji Tadrisan Gesi RT 14 Desa Gesi, Kaloran Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Muji Tadrisan dengan kartu tadrisannya adalah pengembangan dari kartu e-summer yang berfungsi pada pertemuan pelajaran pertama atau pelajaran ke-1. MC telah memberikan penjelasan bahwa fungsi dari kartu tadrisan ini adalah untuk penekanan terhadap pembelajaran, baik itu kosakata bahasa Arab, kemudian dikte bahasa Arab, mutolaah, mahfudot, nahwu dan shorob. Utamanya nahwu dan shorob itu memang lebih ditekankan setelah penekanan yang pertama, yaitu dikte Arab. Namun sebelumnya, marilah pada pelajaran kedua ini kita selalu mengucap syukur kepada Allah atas kebugaran, kesehatan jasmani dan rohani kita di pagi hari ini. Hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025. Kembali atas nikmat dan karunia Allah yang telah kita terima dan kita rasakan keseimbangannya di pagi hari ini, maka MC pada pelajaran kedua ingin mengenalkan bagaimana ketika kartu Muji Tadrisan ini ya, yang seperti tampak pada persiapan pagi hari ini. Ketika kartu Muji Tadrisan ini kita fungsikan untuk pertemuan pertama pada hari Kamis tanggal 17 April tahun 2025, sengaja saya selaku penulis memperkenalkan kartu tadrisan ini untuk semua kalangan, baik itu yang lulusan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, baik itu negeri ataupun swasta. Negeri yang dimiliki oleh pemerintah kita Republik Indonesia, dan swasta adalah sekolah-sekolah yang dimiliki oleh masyarakat umat. Untuk itu marilah pada pertemuan kedua ini kita akan mencoba, jadi saya selaku penulis ya, Muji, nama asli saya Mujiono karena bapak saya adalah Ahmad Samin. Nah, ketika beliau meninggal, kemudian yang Ahmad itu kita pakai, orang-orang menyebutnya di masyarakat Gesi itu ada yang Mujiono, ada yang Muji, ada yang Mujiono Ahmad. Apalagi kalau memang banyak nama yang sama, karena di perkampungan, di pedesaan Muji itu ada beberapa nama yang sama persis dengan saya, walaupun beda huruf. Kalau saya itu Mujizono, jadi Mujiono. Ada orang yang sama di lain RT, yaitu RT 14 juga, itu Mujiono, tidak pakai Z ya.
Dan ini biasanya sering ya ketika orang belajar menulis secara tidak detail. Kelemahannya pada biasanya di dikte ya. Kalau di pesantren itu ada namanya imla atau dikte Arab. Modal dasarnya adalah pendengaran, kemudian pikiran, dan kemantapan hati. Maka ketika ilmu imla itu diterapkan di masyarakat, biasanya orang mendengar nama orang dan pernah melihat satu kali ya, karena penglihatan, pendengaran, pikiran tidak diasah ketika sejak masa belajar ya. Sehingga penulisannya sama. Mungkin orang mendengar nama saya itu Mujiono, mendengar dan pernah melihat hanya sekali, tetapi tidak diperhatikan. Maka ketika kita melihat ijazah atau mungkin undangan ya, kalau orang punya kerja itu umum ya, menerima undangan, atau mungkin sedang punya kerja hajatan, itu undangannya mesti namanya harus sama. Kalau tidak sama kadang-kadang orang terlanjur menulis, asal-asalan menulis. Nah, saya selaku akademisi khusus di bidang pendidikan agama Islam yang dulu pernah belajar dan berbasis imla, ternyata saya rasakan bahwa imla itu nanti akan mempengaruhi bagaimana orang itu bisa cermat melihat, mendengar, kemudian melakukan tulisan. Ini pentingnya saya jelaskan. Nah, mengapa saya itu dipanggil? Kadang apalagi ketika masih remaja ya, itu ada yang memanggil M gitu, M, ada yang memanggil G. Udah kita bawa aja. Maka pagi hari ini karena ini pertemuan kedua, nah, saya tetap akan kembali memanggil apa ya, kalau disebut lakop atau nama samaran dengan panggilan-panggilan saya waktu remaja. Ya udah MG aja. M dan G itu kalau kita tambahi dengan huruf U dan I ya sudah menjadi nama saya. Nah, seperti ini tampilannya. Pertemuan kedua kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan kartu Muji Tadrisan ini, belajar masalah mengenal huruf, tapi pengenalan yang sangat mendasar. Bagi siapa? Bagi mereka yang sedang duduk bermain di PAUD ya, di PAUD, atau mungkin jenjang sedikit di atasnya adalah TK. Nah, coba ini kita langsung mulai. Bagaimana ketika kita mengenalkan atau menggunakan kartu ini untuk seumuran pendidikan usia dini PAUD ya. Tentu kita tidak mungkin kita mengenalkan tulisan secara gandeng, bahkan bentuk huruf saja ya, anak-anak usia PAUD itu sangat sulit kita kenalkan. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Ya cukup aja seperti bermain. Nanti sama untuk materi kedua ini ya kita akan gunakan sekaligus untuk PAUD dan TK ya. Udah seumuran itu, sekelas apapun jenis tingkat pendidikan itu mau kita buat, baik itu negeri atau swasta,
baik itu yang di Indonesia, negara kita, atau di benua lain, di pulau lain, di benua lain, negara lain. Usia anak yang seumuran 5 tahun, 6 tahun itu adalah modal dasar paling utama mengenalkan dengan cara satu adalah menggembirakan. Kita buat saja ceria, ya. Mereka ceria, senang. Karena apa? Dengan hati yang senang, ya, kita akan tahu bahwa hati yang senang itu tentu akan mempengaruhi pikiran juga menjadi tenang. Nah, kemudian setelah mereka kita buat hatinya senang, ya, tentu kita akan ajak mereka bermain, sudah bermain saja, tidak perlu ada penekanan yang berat, ya, karena bermain mereka termasuk kelompok belajar, ya. Kita akan langsung seperti ini supaya tampilannya persis seperti apa yang berada dalam logo, ikon, profil kartu. Itu yang pertama, menggembirakan. Yang kedua adalah langsung bermain. Sudah seperti, udah bandingkan saja dengan kartu yang lain. Kita fair, terbuka. Karena itu anak-anak kecil, ya. Tentu usaha kita, ya, ikhtiar kita itu tetap nanti bergantung kepada datangnya hidayah. Karena hidayah adalah, petunjuk adalah hanya milik Allah, ya, yang menyentuh roh. Kalau ada yang bertanya, itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, apabila bertanya tentang ruh, maka ruh itu ar-ruhu min amri rabbika. Nah, ruh itu, jiwa itu adalah salah satu urusan dari Tuhanmu. Kalau disentuh oleh Allah, tentu akan terbuka hatinya. Nah, itu yang kedua. Kalau mereka sudah bermain, kita usahakan kita pilih, ya. Kita pilih tentu karena ini gramatika bahasa Arab, tidak akan kita kenalkan, hanya bentuk-bentuknya saja. Nah, seperti apakah? Ya, singkat saja untuk pengenalan huruf bagi usia dini. Kartunya sudah kita ambil. Nah, udah, mereka akan melihat, ya, karena anak-anak kecil. Seusia umuran berapa? Umur 5, umur 4, 5, 3, 4, 5 bahkan. Kalau perlu ketika berusia 2 tahun tidak apa-apa. Ya, jangan malas mengenalkan huruf-huruf seperti ini. Nah, mereka akan terbiasa. Nah, di sini jangan keliru, ya, perhatikan. Kalau bentuknya huruf dan ornamen itu ada tanda merah di sini, berarti ini, ya, hamzahnya di bawah. Nah, seperti ini. Ya, sudah, biar melihat saja. Nah, seperti ini. Kalau begini berarti terbalik, ya. Hamzah yang terbalik. Kemudian yang kedua, nah, ya, bentuknya
bagaimana membuat titik. Ya kita didik sejak awal memang, bukan secara kurikulum yang sedetail yang kita harapkan. Cukup aja diajak. Ya, kalau sekarang kan ada deep learning ya, pembelajaran mendalam. Cukup saja, artinya anak-anak itu menjiwai. Bahkan ini dari bolpennya sudah kita pilih. Ya, bagaimana membuat titik, bagaimana membuat garis tebal tipis ini. Hot itu kan garis. Pernah dengar itu? Katulistiwa itu hotul istiwa, garis tengah. Nah, kalau begini. Jadi mengenalkan bolpennya juga di awal, karena MG adalah juga pelatih bagaimana menulis huruf Arab ya, tahsinul khat. Ya yang standarnya standar Timur Tengah ya. Mana ada Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim sejak dari Adam ya, bukan a priori ya, bukan menghina. Tidak mungkin Nabi Adam membangun bangunan awal walaupun itu sifatnya batu di Ngorojoyo apa di puncak apa Tawangmangu atau Bogor, itu tidak mungkin. Makanya ya kita kenalkan saja seperti ini. Mengapa ini ada gambar Ka'bah ya, Makkah Al-Mukarramah, sangat tekstual arsitekturnya dan seni menulisnya sungguh ala Timur Tengah ya. Nah ini H ya, belakang garis merah itu menandakan bahwa ya, untuk menyambung saja supaya tidak membukanya dulu begini atau begini kan, walaupun ini di sisi sebelah sudut ya, ini kan untuk ketika menata bagi para orang-orang yang ahli di bidang nahwu shorof, walaupun terbalik begini kan untuk sudut loh ya kan, supaya tahu. Sebab kalau memegang kartu ya sekelas remi ya, sekelas domino itu kalau melihat kartu yang sedang diambil nah ya kan, ini walaupun di sini terbalik ya, karena memang kita buat profesional. Nah, terus jadi kita kenalkan, udah bermain saja biar dibuang atau dilempar atau ya bagaimana namanya aja PAUD ya. Tapi pembiasaan itu akan nanti mempengaruhi karakter anak, sehingga permainan atau anak usia dini itu akan terbiasa sejak awal ya, sejak mereka berkumpul dengan teman-temannya di bangku pembelajaran atau bermain, kelompok bermain ya. Sehingga karena kebiasaan itulah kemudian mereka akan terbiasa. Nah, kalau terbiasa kemudian nanti bisa lama-lama akan sangat ingin tahu ya, ingin bertanya, selalu ingin memperdalami karena memang kebiasaan. Nah, ini pengenalan huruf bagi anak-anak di PAUD ya. Kemudian di TK ya. Tapi ya tentu kalau kita ini kan, oke, agak santai saja. Ini ya.
kita akan santai dan memang mengajak pada teman-temannya. Jangan lupa ikuti terus materi kedua. Materi kedua, pertemuan kedua pada hari Jumat tanggal 18 April tahun 2005. Pembelajaran kita adalah pengenalan huruf untuk PAUD dan TK. Ya, KOF. Ya, KOF T2. Jangan lupa loh. Kita kenalkan dari bolpennya. Ya, kolamun. KOF. Supaya tahu, supaya tidak kesulitan besok ketika dewasa. Ya, itulah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Bagi semua, tidak membedakan berasal dari jiwa mana, negara mana, kampung mana, RT mana. Ya, kita kenalkan bagaimana juga cara menulisnya. Biar latihan coret-coret. Kelihatan? Saya kira ini awal dari pengenalan terhadap bagaimana cara menggunakan ya, kartu mujikan lisan ini. Kelihatan ya, jangan lupa selalu senang. Silahkan kalau ingin lebih detail datang ke rumah, ke halaman, ke emperan ya, mujikan lisan selalu welcome. Mari kita ngobrol baik-baik ya, insya Allah Allah meridhoi kita. Karena apa? Satu huruf, asalkan kita punya kesucian, punya posisi, kita punya air wudhu, dengan niat tulis kita belajar ya, bagaimana menulis, bagaimana mengenal kata-kata Arab. Lama-lama kita akan terbiasa. Banyak belajar, insya Allah umur kita akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dunia kita, dan akhirat kita. Jangan lupa terus di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.